Eh, Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini di IDN Makerspace. Di sini saya akan membagikan tutorial membuat alarm, alarm ibadah atau alarm yang lainnya bisa teman-teman modifikasi nanti. Untuk latar belakang pembuatan alat ini adalah semakin rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ibadah tepat waktu. Nah, di sini saya ingin membuat suatu sistem instrumen yang akan membantu masyarakat untuk mengingat jadwal dari ibadah. Nah, di sini untuk komponen dari alat yang akan kita buat adalah yang pertama Arduino Uno. Di sini kita menggunakan Arduino Uno versi ATmega 328P. Kemudian di sini ada breadboard. Kemudian ada relay. Kemudian ada SD card yang sudah saya masukkan di SD card adapter. Kemudian ada RTC DS 3231 ya, DS 3231 dengan konfigurasi pin yang sudah bisa teman-teman lihat. Dan di sini ada DF player untuk memutar file yang ada di memory card yang kita masukkan di MP3 player ini. Kemudian ada jumper dan ada speaker untuk melakukan pengujian. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai project ini bisa teman-teman lihat di deskripsi. Di situ ada website yang akan mendeskripsikan secara lisan bahwa project ini sebenarnya untuk apa gitu. Nah, oke saja kita lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi perakitan. Kita singkirkan dulu bahan-bahan ini. Kita singkirkan bahan-bahan ini. Nah, untuk pertama kita siapkan dulu breadboard dan Arduino. Arduino yang mungkin teman-teman bisa beli ya, bisa beli atau bisa pesan di online shop. Dan kita rangkai dulu untuk sistem tenaga atau powernya gitu. Nah, di sini kita menggunakan jumper ya, jumper. Kita jumper dulu menggunakan jumper 5 volt ke bagian sini. Kemudian ground ke bagian sini. Nah, untuk pertama, untuk kalian yang susah untuk memahami skematik, bisa teman-teman pahami. Untuk lebih mudah, awalnya teman-teman bisa merangkai rangkaian powernya. Rangkaian power ini, power 5 volt dan ground. Ataupun nanti jika dibutuhkan ada power 3,3 volt. Nah, di sini setelah ini kita lanjut ke ke komponen lain ya. Di sini kita mau masang apa dulu nih yang enak? Ya, relay aja ya. Relay aja di sini lumayan enak sih masangnya karena dia 3 pin. 3 pin relatif lebih mudah untuk pemasangannya. Nah, di sini kita menggunakan jumper male to female. Nah, kita colokkan di sini. Di sini ada 3 pin seperti biasa, ground, VCC dan input. Input ini adalah datanya gitu. Kita membutuhkan 3 jumper. Yang pertama pasti kita hubungkan VCC warna coklat dan ground berwarna kuning. Bisa teman-teman sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, jika sampai di sini, jika teman-teman uji dengan menggunakan upload program, teman-teman relay akan hidup tapi tidak dapat terkontrol melalui Arduino. Nah, di sini ada data pin data, bisa teman-teman hubungkan ke pin digital. Di sini saya menggunakan pin digital 9, atau bisa teman gunakan pin lain selain pin 9. Di sini saya menggunakan pin 9. Nah, setelah sampai sini bisa teman-teman lihat. Jika teman-teman masih bingung mengenai skematik, bisa teman-teman lihat di gambar deskripsi ini. Gambar skematik di atas ini ya.
sampai sini jika masih bingung, dan juga jangan lupa di deskripsi video ada referensi untuk teman-teman untuk skematik dan kode. Di situ ada, bisa teman-teman lihat. Nah, setelah ini, setelah sudah terangkai relay, sekarang kita lanjut ke RTC. RTC di sini ada 6 pin ya, 6 pin. Di sini kita hanya menggunakan 5 pin, yaitu ground, VCC, SDA, SCL, dan SQW. Nah, di sini. Nah, kita bisa masukkan ke breadboard. Posisinya seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah posisi vertikal. Nah, seperti biasa kita gunakan jumper. Yang pertama kita menggunakan jumper untuk pin power seperti biasa, pin power, ground, dan VCC. Kita pindahkan saja ya, biar agak dekat, nah sini, VCC, ground, dan VCC. Kameranya goyang ya. Nah, sampai sini. Sampai sini sudah ke power. Nah, yang biru adalah pin ground ke ground. Tadi groundnya yang berwarna biru. Kemudian VCC berwarna ungu ke pin VCC 5 volt. Nah, sampai sini sudah terangkai power untuk RTC. Nah, sisa 3 pin yang akan kita gunakan, kita menggunakan jumper 3. Nah, untuk teman-teman bisa lihat untuk wiring dari RTC ke Arduino, bisa teman-teman lihat di deskripsi video atau di skematik. Kita coba hubungkan dulu pin SDA, SCL, dan SQW. Nah, seperti ini. Nah, di sini SDA ya. SDA di sini berwarna oranye, SCL berwarna merah, dan SQW berwarna coklat. Di sini kita secara berurutan. SDA pin 5, analog 5, pin SCL pin analog 4, dan pin SQW analog 3. Di sini bisa urutkan ya, dari sini ke sini. Oke, sampai sini. Jika teman-teman masih bingung mengenai skematik, bisa teman-teman lihat di skematik yang sudah saya bagikan. Selanjutnya kita akan merangkai DF player. DF player ini agak bingung sih untuk skematik. Untuk skematik bisa teman-teman lihat ya di deskripsi video mengenai ini DF player. DF player pengkabelannya cuman kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hanya menggunakan 6 pin ya di DF player. Lihat posisinya di sini, bagian sini bisa teman-teman lihat. Di sini tidak ada deskripsi pin ya. Deskripsi pin bisa teman-teman lihat datasheet dari DF player ini di Google atau di deskripsi video. Kurang jelas ya gambarnya ya. Ya, dilihatlah untuk DF player skematiknya di mana. Dan di sini kita harus sudah tahu ya VCC-nya di mana, ground-nya di mana. Di sini kita lihat, kita pasang langsung. Di sini saya sudah diasumsikan udah hafal pinnya gitu. Bagi teman-teman yang masih bingung ya, bisa lihat ya di skematik. Nah, di sini saya memasukkan di breadboard dengan posisi seperti ini karena di bagian sini cenderung tidak terpakai ya untuk skematiknya ya, atau untuk apa namanya? Untuk pinnya nggak terlalu terpakai ya di situ. Oke, setelah tertancap di breadboard, bisa kita hubungkan dengan yang namanya jumper. Seperti biasa di sini kita menggunakan jumper male dengan male, laki-laki dengan laki-laki. Dan di sini kita colokkan. Di sini ada, kita sudah tahu di sini pin VCC di bagian pojok kiri bawah. VCC kita hubungkan ke VCC 5 volt. VCC 5 volt.
Kemudian ada pin. Oh iya, di sini kita coba masukkan dulu ya. Nanti dulu. Kita rangkai dulu ke Arduino-nya. Di sini ada pin. Bisa teman-teman lihat lagi ya di skematik atau datasheet. Di sini ada pin sebelah VCC, ada 2 pin. Nah, di sini 2 pin adalah transmitter dan receiver. Transmitter dan receiver nanti untuk pengontrolan oleh Arduino gitu. Pin yang dapat dikontrol oleh Arduino. Nah, sini ada pin receiver dan transmitter dekat dengan si PCC dan ininya. Oh ya, pin ground juga ya. Pin ground juga dihubungkan ke ground. Pin ground letaknya di bagian kedua setelah pojok kanan. Di sini. Bisa teman-teman lihat di skematik lah. Skematik ya, teman-teman bisa lihat. Kalau masih bingung. Nah, di sini saya masukkan ke pin ground. Nah, di sini sudah pin power. Nah, tinggal kita pin data. Nah, sebelah ground ini, kanan dan kiri itu pin ini ya. Pin apa namanya? Pin ke speaker. Speaker tadi. Aduh, baterai lemah. Pin speaker. Nah, ini pin yang sebelah tadi receiver dan transmitter itu digunakan untuk pengontrolan DF player-nya ya. Nah, di sini kita gunakan untuk pin sebelah VCC dihubungkan ke pin 11. Pin 11 dan sebelahnya lagi dihubungkan ke pin 10. Jadi berurutan ya sebenarnya. Bisa teman-teman lihat di programnya juga ya, Mas, jika masih bingung programnya juga dan skematiknya juga. Jika teman-teman paham semua, mungkin akan lebih mudah dalam perancangan ini. Dan setelah terancang dan setelah terangkai, maaf videonya acak-acakan sekali kali ini, aduh, karena kondisinya tidak memungkinkan ya, biar nggak serius-serius amat gitu buat video ya, biar nggak serius-serius amat. Nah, di sini sudah ada SD card yang sudah saya masukkan file suara, file apa namanya, MP3 ya, file MP3 saya bisa masukkan ke DF player-nya. Nah, di sini sampai dia mengeklik dan tidak terbuka kembali. Setelah itu kita hubungkan speaker. Ayo, speakernya di mana tadi? Nah, pin speaker agak digeser dikit. Pin speaker dihubungkan ke pin yang sebelah ground tadi, sebelah ground sini dan sini. Nah, untuk rangkaian akhir bisa teman-teman lihat seperti ini. Jika masih bingung untuk skematik, bisa teman-teman lihat di deskripsi video atau di website. Ini kabelnya agak ribet dikit nih, benerin dulu. Nah, oke, sampai sini. Jika teman-teman sudah merangkai dan file MP3-nya sudah terangkai, bisa teman-teman setting atau teman-teman kalibrasi untuk waktu RTC-nya. Untuk kalibrasi sudah disediakan di link GitHub, sudah disediakan untuk program kalibrasi RTC. Jika teman-teman mengalami kendala, bisa teman-teman hubungi email idnmakerspace.wordpress. Salah lagi kan, idnmakerspace@gmail.com. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, ada tutorial lisannya tuh, ada bahan-bahannya apa aja, skematiknya apa aja, codingannya apa aja di website idnmakerspace.wordpress.com. Jika teman-teman ya ketika video ini masih bingung ya penjelasannya gimana, bisa teman-teman lihat di situ. Oke, sampai sini sudah perancangan kita, tinggal kita lanjutkan ke pengujian. Pengujian bisa teman-teman gunakan program yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Sekian.
Oke, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap sistem yang telah kita rangkai tadi. Di sini kita coba hubungkan kabel uploader dan program. Bisa teman-teman buka program RC timer dan RTC kalibrasi. Bisa naik close dulu ininya, serialnya. Hubungkan Arduino dengan PC dengan kabel uploader. Kemudian di sini bisa teman-teman cek di board dan portnya. Di sini kita menggunakan board Arduino Uno dan portnya di sini menggunakan port 24. Bisa teman-teman upload program dari RTC timer dulu untuk melihat waktu dari di RTC apakah sudah terkalibrasi atau belum. Jika nanti belum terkalibrasi, maka kita perlu melakukan kalibrasi dengan RTC kalibrasi. Oke, kita sekarang menunggu proses uploading. Nah, sekarang selesai down uploading, maka lampu LED yang L akan berkedip. Nah, di sini kita melihat di serial monitor data pembacaan dari waktu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini menunjukkan Sabtu tanggal 1 bulan 1 2000 944. Nah, di sini kita ini menunjukkan bahwa RTC ini belum terkalibrasi ya. RTC ini belum terkalibrasi, asumsinya ini baru kita pakai. Kemudian kita close dulu serial monitor. Di sini kita punya RTC kalibrasi, bisa kita setting di sini. Waktu, hari, bulan, tahun, jam, menit, sekonnya gitu. Nah, di sini kita bisa set di sini bulan 4, tanggal 4 bulan 7 tahun 2020. Kemudian di sini ada jam 4 lewat minitnya. Di sini sekarang kan jam 44 ya, bisa kita setting 45 lah. Dan di sini pada detik 0. Kemudian kita upload program RTC kalibrasi ke Arduino. Tunggu hingga uploadingnya selesai. Nah, sekarang sudah selesai down uploading. Kita cek lagi di serial monitor. Nah, waktu telah diatur ke 2020 bulan 7 tanggal 4 dan waktu jamnya jam 4.45. Nah, kita coba setting upload lagi program dari RTC timer. Setelah teruploading, kita cek serial monitor. Tunggu hingga muncul data. Nah, di sini sekarang sudah terlihat ya, Sabtu tanggal 4 bulan 7 tahun 2020 jam 4.45 33 menit. Nah, untuk setting waktu sudah clear ya. Sekarang kita melihat bagian program. Di sini ada program. Di sini kita punya jadwal ya. Di sini saya buat jadwalnya untuk sembahyang 3 kali sehari. Nah, di sini kita ada jam pagi, sembahyang pagi jam 6. Di sini ada sembahyang siang jam 12 dan sembahyang malam itu jam 18 ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jika teman-teman ingin memodifikasi lagi codingan ini, bisa menambah waktu untuk peringatannya kembali. Nanti ketika waktunya sudah tiba, misalkan jam 6, maka relay akan on dan DF player akan on. Dan bisa dilihat di sini fungsi, oh ya lupa nih mengenai fungsi dari relay ini buat apa sih gitu kan. Nah, dalam pengaplikasiannya di masyarakat kita menggunakan yang namanya amplifier untuk memperkuat sound yang ada dari DF player. Nah, di ini fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan amplifier. Jadi ketika alat ini dipasang atau diimplementasikan di masyarakat, alat ini tidak selalu hidup 24 jam, tapi hidup ketika waktunya tiba. Jadi ketika waktunya jam 6, relaynya hidup, maka amplinya hidup dan speakernya hidup. Semuanya sistemnya hidup. Jadi kuncinya di relay. Jadi Arduino ini yang 24 jam hidup untuk menghemat energi ya, karena Arduino kan kecil juga tegangan yang digunakan. Jadi kita menggunakan Arduino aja. Mungkin teman-teman yang masih bingung tuh yang tentang konfigurasi pemasangan relay ya, relay ke amplinya gimana gitu. Fungsi relay kan sebagai pemutus switch aja. Jadi
ibaratnya saklarnya aja untuk amplinya. Jadi skematiknya itu di bagian input tegangan 220 dari ampli itu diputus satu kabel dan dimasukkan ke bagian sini. Bisa teman-teman lihat di skematik juga ya. Nah, untuk demonstrasi mungkin sampai sini saja. Bisa teman-teman cek nanti atau uji coba sendiri di sini. Di sini ada kartu atau apa namanya, kartu memori, bisa kalian set. Nah, di sini saya mungkin sampai sini saja dapat mendemonstrasikan, bisa teman-teman cek. Nah, di sini hidup, maka di sini akan bergetar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada suara. Nah, muter musik ya, muter musik dari DF player yang ada file di dalam ini. Karena kita menggunakan speaker yang tidak spesifik ya, bisa teman-teman gunakan speaker 8 ohm atau colokan ke jack ampli ya, jack ampli bisa teman-teman colokan situ. Nah, sekian, terima kasih untuk videonya. Mungkin teman-teman yang ingin mendukung channel ini bisa teman-teman like video ini atau subscribe, karena subscribe itu gratis, ya enggak sih? Sekian video ini, terima kasih.